selamat malam. Kami menyapa anak-anak muda semuanya dan orang tua kami juga yang mengikuti acara ibadah kami di malam hari ini, acara cakap-cakap tentang Tuhan bersama keluarga Imaging Ministry, ditemani oleh saya Arliani Ginting di malam hari ini. Setelah hujan turun ya sepanjang sore tadi, kita tetap menerima kebaikan Tuhan karena hujan itu juga satu tanda bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Dan malam hari ini kita akan bercakap-cakap tentang Tuhan. Dan hari ini tema kita yaitu tentang hati. Nah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita persiapkan hati kita. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu dan juga atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Di mana di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan kami boleh melakukan acara sharing-sharing Tuhan, cakap-cakap tentang Tuhan di malam hari ini tentang hati Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh memahami Tuhan, boleh mengerti bagaimana kami harus mempersembahkan hati kami, memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh anak muda yang mengikuti acara live streaming kami, baik yang juga akan menonton acara ini setelah nanti kami upload Tuhan. Engkau Allah yang menjamah hati mereka, Engkau Allah yang berbicara kepada mereka dan mengubahkan hati mereka menjadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan biar Engkau Allah yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Selamat menikmati hari Sabtu semuanya, menikmati malam minggu semuanya. Pasti senang ya di hari Sabtu ini, karena kalau biasanya kita kepanasan dari pagi sampai sore hari, nah hari ini kita sedikit disejukkan dengan turunnya hujan mulai siang hari tadi. Jadi malam ini tidak terlalu panas ya, semuanya pasti terasa lebih sejuk ya di malam hari ini. Nah, malam hari ini bersama saya kita punya tema yaitu tentang hati. Nah, kenapa tentang hati? Hati itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Satu organ yang sangat penting baik dalam hal kesehatan dan juga apalagi di hadapan Tuhan gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya baca-baca tadi dari referensi di Alkitab itu tulisan tentang hati itu muncul sebanyak 876 kali. Nah, berarti kan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa itu dituliskan sebanyak 876 kali? Tapi saya nggak hitung loh, bukan saya yang hitung ya. Saya juga melihat referensi bahwa di dalam Alkitab kita itu tercatat ada sebanyak 876 kali tentang hati. Nah, sedangkan secara medis sendiri gitu loh, hati itu adalah organ tubuh yang sangat penting gitu loh. Salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi kita gitu loh. Kenapa? Karena hati itu fungsinya sangat banyak. Hati itu fungsinya sangat banyak. Yang pertama itu fungsi hati bagi tubuh kita itu yang pertama penawar racun dalam tubuh. Jadi setiap hari kan kita makan, kita minum, ya kan, kita semua yang kita makan obat atau makan vitamin, minum vitamin atau apa segala macam yang masuk dalam tubuh kita itu yang yang tidak baiknya gitu loh. Kalau dia bersifat racun, maka hati itu akan menjadi penawar gitu loh, akan menetralisir segala sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, itu akan hati yang berfungsi untuk menetralisir racun tersebut. Nah, yang kedua, membantu ginjal memproduksi urin. Nah, jadi itu fungsi kedua dari hati. Yang ketiga, pembentukan sel darah merah. Jadi hati juga berfungsi untuk membentuk sel darah merah dalam tubuh kita. Yang keempat, menghasilkan energi. Nah, jadi kalau umpamanya tubuh kita kekurangan gula, maka hati itu akan memproses lemak, ya kan, lemak yang ada dalam tubuh kita, memproses lemak itu menjadi sumber energi bagi tubuh kita, gitu loh. Jadi kalau tubuh kita kekurangan gula, maka hati yang akan berfungsi untuk memproses lemak tersebut menjadi gula yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Yang kelima, hati juga berfungsi untuk sistem antibodi gitu loh. Jadi kalau
untuk menaikkan imun tubuh kita juga, hati juga sangat berfungsi. Itu fungsinya hati. Jadi hati itu dalam hal kesehatan juga fungsinya sangat banyak gitu loh. Nah, itu secara medisnya gitu loh. Nah, apalagi kalau di dalam Tuhan ya. Nah, Tuhan itu sangat concern sekali dengan yang namanya hati. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa mengetahui apa isi hati orang lain gitu loh. Mungkin dia bisa, mungkin teman terdekat kita sendiri pun gitu loh, atau keluarga kita gitu loh, atau sahabat terbaik kita sekalipun gitu loh, atau mungkin yang sudah bersahabat lama gitu loh, sudah kenal lama, belum tentu juga kita tahu sampai kedalaman hatinya gitu loh. Kenapa? Karena hati itu penuh dengan rahasia gitu loh. Kita menyimpan segala sesuatunya itu dalam hati kita. Nah, makanya kan orang bisa melihat kita tertawa, kita bahagia, kita senang, kita happy aja seperti tidak ada masalah, tapi belum tentu apa yang kelihatan di permukaan itu adalah sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya gitu loh. Nah, jadi makanya segala sesuatu itu yang paling benarnya itu adalah ya di dalam hati gitu loh. Karena dosa juga itu dimulai di dalam hati. Jadi segala sesuatu itu dimulainya dalam hati. Makanya Tuhan sangat peduli dengan yang namanya hati kita. Sama seperti sewaktu Nabi Samuel mau mengurapi Raja Daud ya kan. Tuhan kan bilang sama Samuel, bukan manusia melihat rupa, melihat perawakan gitu kan. Tapi Tuhan tuh melihat kepada hati gitu loh. Jadi kita boleh kelihatannya semuanya baik-baik aja gitu seperti saya bilang tadi. Penampilan kita boleh baik gitu. Sikap kita boleh sama orang ramah apa segala macam sama orang, tapi belum tentu hati kita seperti itu gitu. Jadi makanya Tuhan itu konsen dengan hati kita, hati setiap kita. Karena hati itu sangat penting sekali. Kita beribadah kepada Tuhan juga dengan hati kita gitu loh. Jadi bukan dengan kata, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan yang kita berikan, tapi Tuhan mau kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita juga boleh lihat dari kitab Amsal 4 ayat 23. Kenapa saya bilang hati itu sangat penting? Kita lihat di satu firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya juga sebenarnya dulunya sering salah berdoa gitu loh. Karena atau mungkin anak-anak muda juga semuanya mungkin pernah melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Karena dulu kan saya sering kali berdoa begini, Tuhan tolong jaga hati saya Tuhan. Tuhan tolong jaga hati saya. Padahal sebenarnya kita mengatakan bahwa yang bertugas untuk menjaga hati itu adalah kita. Jadi bukan Tuhan ya. Jadi mari kita koreksi bersama-sama anak-anak muda semuanya, bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga hati itu adalah kita secara pribadi. Masing-masing kita ya. Jadi kita yang harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena tadi dibilang kita harus menjaga hati kita itu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu maksudnya seperti apa? Kewaspadaan itu berarti kita waspada. Kita harus benar-benar hati-hati gitu loh. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak benar yang merusak hati kita. Karena kalau hati kita ini sudah tercemar gitu loh, hati kita tersakiti, hati kita mengalami hal-hal yang tidak baik gitu, itu akan terpancar juga dari perkataan, dari perbuatan, dan dari sikap kita gitu loh. Makanya tadi dibilang, kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena dari situlah terpancar kehidupan gitu. Jadi kalau umpamanya hati kita nggak kita jaga, hati kita tercemari, hati kita menjadi sakit, atau hati kita menjadi rusak gitu loh, maka yang akan keluar juga dari kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa yang ada dalam hati kita itu akan muncul juga keluar, meluap dari mulut kita gitu loh. Hati kita itu mencerminkan gitu loh wajah kita. Jadi kalau hati kita nggak baik, maka
itu akan kelihatan juga dari wajah kita dan dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, boleh kita baca satu lagi ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 17. Kenapa tadi dibilang bahwa suatu kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka akan ada kehidupan. Nah, kalau ada kehidupan, pasti akan selalu ada buah. Di mana ada kehidupan, selalu ada buah. Contohnya kalau kita melihat pohon-pohonnya, kita menanam pohon jagung, maka kalau pohon itu hidup, maka dia akan menghasilkan buah. Kalau kita menanam pohon mangga itu hidup gitu loh, dia akan menghasilkan buah. Nah, kita juga gitu loh. Kalau kita menjaga hati kita, maka akan ada kehidupan. Nah, kalau ada kehidupan yang keluar dari diri kita, maka akan ada buah-buah yang keluar dari hidupnya kita. Nah, kita akan lihat di Matius 7 ayat 17. Saya cari dulu ayatnya, Matius 7. Demikian firman Tuhan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, jadi setiap pohon yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita punya hati yang baik, maka kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, maka kita juga akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Nah, boleh kita koreksi gitu loh, cek diri kita masing-masing gitu. Apakah yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, atau yang kita lakukan adalah hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita, menyukakan kita, memuaskan diri kita, atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Coba kita cek diri kita masing-masing, anak-anak muda semuanya. Apa yang sudah kamu lakukan sampai hari ini? Apa yang sudah kamu kerjakan? Apa yang sudah kamu hasilkan sampai hari ini? Bukan dalam hal materi ya, saya tanya ya. Ini di luar dari hal materi. Tapi mungkin apakah dari hidup kamu sudah menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau mungkin kalau anak-anak muda kan seperti ini ya, kamu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang nurut sama orang tua, yang mau membantu orang tua, yang bertanggung jawab dengan dirimu. Contohnya nih, bagi yang pelajar ya kan, bagi yang pelajar, yang mahasiswa, kamu bertanggung jawab dengan pekerjaan kamu sebagai pelajar dan mahasiswa, yaitu dengan kamu memberikan nilai yang terbaik, menghasilkan nilai yang terbaik, dan kamu juga memberikan apa ya, prestasi yang terbaik bagi orang tua kamu gitu loh. Kamu menjadi memperoleh nilai yang terbaik di sekolah kamu, memperoleh nilai yang terbaik di kampus kamu, itu sesuatu yang itu namanya kamu menjadi pribadi yang berbuah ya kan. Kamu bertanggung jawab gitu loh dengan apa yang sudah keluar orang tuamu kerjakan bagi kamu. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita yang bekerja, yang sudah menjadi karyawan ya kan, kita bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kan kita kan menerima gaji setiap bulannya. Jadi kita juga harus mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele gitu loh. Apa yang dipercayakan kepada kita, betulkah kita sudah bertanggung jawab dengan hal yang dipercayakan kepada kita gitu loh. Baik itu dalam ya jangan dulu hal-hal yang besar, hal yang kecil, hal yang sepele. Contohnya nih, bagi anak-anak yang sekarang di rumah gitu kan. Contohnya orang tuanya bilang, nanti orang tuanya mungkin pergi keluar rumah ya kan. Nanti kamu masak ya. Nanti kalau mama pulang atau mama sama papa pulang, kita makan bersama gitu kan. Nah, ketika orang tua kita pergi keluar dan dia kasih pesan seperti itu, nah sebagai anak yang baik ya kan, anak yang bertanggung jawab, maka kita akan melakukan apa yang orang tua kita sudah perintahkan atau mungkin minta tolong untuk kita lakukan. Nah, itu hal yang sepele, hal yang kecil. Atau mungkin, nah anak muda semuanya, hayo siapa yang bangun pagi tidak membereskan tempat tidurnya? Bangun aja, langsung bangun langsung keluar tanpa membereskan tempat tidurnya. Ada nggak yang seperti itu?
Biasanya ini anak laki-laki nih ya kan yang seperti itu. Nah kalau perempuan yang seperti itu, waduh bahaya banget gitu loh. Nah jadi dari hal-hal yang sepele gitu loh, hal-hal yang kecil. Nah baru nanti kita akan melihat kepada hal-hal yang lebih besar lagi gitu loh. Nah jadi mari kita cek diri kita gitu loh. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan? Karena Tuhan itu maunya kita itu memberikan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Jadi bukan hanya kita datang beribadah ke gereja ya kan, tubuh kita datang ke situ, tapi sebenarnya pikiran dan hati kita nggak di situ gitu loh. Pikiran dan hati kita entah kemana-mana. Nah seperti itu. Jadi Tuhan mau karena Tuhan itu mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Dia tahu kita sampai kedalaman hati kita. Jadi mari kita perbaiki hal-hal yang selama ini mungkin ada yang salah dalam hidup kita. Nah mari kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan di Matius 12 ayat yang ke-35. Di Matius 12 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Nah seperti saya bilang tadi kan, kalau hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita juga kan hal-hal yang baik. Kalau hati kita jahat, maka yang keluar dari mulut kita juga adalah hal-hal yang jahat gitu. Perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita itu mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Nah coba jangan kita lihat orang lain ya. Kadang kan kita kalau punya dengar firman Tuhan atau kita dengar dapat rema atau dapat dengar khotbah, kita kadang-kadang seringnya ini kayaknya si ini deh yang cocok. Kayaknya temanku si ini deh yang pas ini. Nah jangan gitu loh. Coba kita koreksi ke diri kita masing-masing. Beberapa waktu ini, belakangan ini, yang keluar dari mulut kita apa gitu loh. Kata-kata yang sering keluar dari mulut kita itu apa? Dan sikap kita kepada orang lain, perbuatan kita kepada orang lain. Nah, itu kira-kira hal-hal yang baik atau hal-hal yang kurang baik. Coba kita cek gitu loh. Karena itu menentukan sebenarnya kondisi hati kita gitu loh. Nah, orang yang suka marah-marah ya kan. Nih, orang yang suka marah-marah, yang sering marah-marah, yang sering nyakitin hati orang, yang kalau ngomong itu nyakitin hati orang ya kan. Yang kalau umpamanya kata-katanya itu suka sadis atau kejam gitu kan, suka suka buat orang patah semangat. Nah itu mungkin kondisi hatinya juga lagi seperti itu gitu loh. Karena kalau orang hatinya baik gitu loh, pasti dia juga akan, kedatangannya itu akan selalu memberikan semangat bagi orang lain. Kata-katanya, perkataannya, perbuatannya, sikapnya. Nah itu kan pasti akan hal-hal yang baik yang dia lakukan gitu loh. Nah jadi mari kita cek diri kita masing-masing gitu loh. Bagaimana kondisi hati kita? Mungkin kita kalau sama orang lain bisa kita sembunyikan bagaimana kondisi hati kita saat ini gitu loh. Tapi Tuhan tahu bagaimana kondisi hati kita. Dan Tuhan mengenal kita gitu loh sampai kedalaman hati kita. Dia tahu bagaimana kondisi hati kita. Jadi kita bisa menipu semua orang. Kita bisa berpura-pura di depan semua orang. Tapi satu hal yang saya pernah dengar dan saya juga pahami gitu loh, bahwa kebaikan yang dilakukan kepada kita belum tentu itu kebaikan yang sesungguhnya gitu loh. Karena bisa jadi kan orang berbuat baik kepada kita karena dia juga ada yang dia inginkan untuk kita juga lakukan buat dia gitu loh. Tapi biasanya kalau orang benar-benar baik, dia akan tetap berbuat baik kepada orang yang juga berbuat jahat kepada dia. Nah, jadi itu gitu loh. Jadi coba kita lihat diri kita, karena kan kadang kita juga terjebak kepada prinsip gini. Kalau dia baik sama saya, ya baru saya baik sama dia. Nah, kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu loh. Karena kan Tuhan mengajari kita untuk kita tetap mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang juga tidak berbuat baik kepada kita gitu loh. Bahkan kepada orang yang jahat kepada kita pun kita harus memberkati dia dan mendoakan dia gitu loh. Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama supaya, karena kan kalau kita tidak punya hati yang baik, kita tidak akan bisa beribadah kepada Tuhan gitu loh. Karena kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang full, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus gitu loh. Nah, jadi
itu yang akan membuat Tuhan bisa memakai hidup kita dengan lebih luar biasa lagi. Nah, karena Tuhan itu pengennya itu kita berikan hati kita itu sepenuhnya buat Dia gitu loh. Jadi kalau hati kita tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang sempurna gitu loh. Kan nggak mungkin kita berikan kepada Tuhan hati yang sakit gitu loh. Kan gimana kita mau nyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi gimana ya dengan hatiku? Kita kan datang kalau beribadah kepada Tuhan kan kita bilang, Tuhan aku menyembah Kau, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu kan berat kita untuk mengucapkannya gitu loh, kalau kondisi hati kita tidak sedang dalam keadaan baik gitu. Jadi ya kalau hari-hari ini, saat-saat ini mungkin banyak hal-hal yang membuat kita terluka, hati kita terluka gitu loh, hati kita sakit, hati kita tidak dalam kondisi yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan hati kita gitu loh. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berkonsultasi ya kan, itu tidak akan bisa menyembuhkan hati kita gitu loh. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan hati kita. Makanya seperti tadi kita baca di Amsal 4 tadi, di Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya kita harus menjaga hati kita gitu loh. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk maunya dia jangan berbuat seperti itu kepada saya supaya saya nggak sakit hati. Enggak gitu loh. Kita yang harus menjaga hati kita. Kita yang harus memproteksi hati kita supaya hati kita tidak terluka, tidak menjadi sakit dan tidak menjadi tidak menjadi pahit gitu loh. Karena kan jangan kita biarkan situasi, kondisi dan orang-orang di sekitar kita itu merusak hati kita. Orang boleh berbuat apapun kepada kita. Kadang memang kita secara daging kita pasti akan terpengaruh juga dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi jangan biarkan dan jangan tinggal di situ gitu loh. Pilihlah untuk tetap mengampuni, memaafkan dan mengasihi gitu loh, melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi sembuh kembali gitu loh. Nah, jadi adik-adikku semuanya, anak-anak muda semuanya, mari kita menjaga hati kita, sama-sama menjaga hati kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Karena sewaktu kita hidup, maka kita akan melahirkan buah-buah gitu loh, buah-buah kehidupan yang akan menyenangkan bagi hatinya Tuhan. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan bahwa saat ini Tuhan sedang melihat kepada hati kita semuanya. Tuhan mencari kita gitu loh, dan Tuhan mau kita itu mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Jadi bukan hanya sekedar gitu, tapi segenap. Nah, kita baca di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi di sini dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap itu berarti seluruh gitu loh. Maksudnya kalau segenap itu kan semua gitu loh. Tidak ada lagi tempat yang kosong, tidak ada lagi tempat yang tersisa, tapi dengan semua hati kita, dengan seluruh hati kita gitu loh. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita seperti itu. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Nah, makanya tadi saya bilang, mari kita sembuh dulu gitu loh. Sembuhkan dulu hati kita gitu loh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita datang kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan menyembuhkan hati kita. Dan juga kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Kalau kita terluka, kalau kita sakit hati, kalau kita kepahitan, mari kita lepaskan gitu loh, pengampunan. Kita memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Memang gak gampang gitu loh. Tidak semudah dengan kita mengatakan, ya kita harus mengampuni. Enggak, tapi kita harus paksa diri kita dan kita memilih untuk kita mengampuni. Karena waktu kita mengampuni, saya pernah baca,
sewaktu kita mengampuni, kita sebenarnya sedang melepaskan tawanan. Karena sewaktu kita tidak mengampuni, kita sedang menawan diri kita sendiri. Kita sedang memenjarakan diri kita sendiri gitu loh. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita sedang memerdekakan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mengampuni, yang diuntungkan itu kita gitu loh, bukan orang lain. Dan sewaktu kita memilih untuk tetap membenci dan tetap sakit hati dan tetap kepahitan, maka yang rugi itu diri kita sendiri. Nah, jadi mari kita melepaskan pengampunan supaya kita sembuh dan kita bisa menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, yang kedua yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Jadi semuanya dengan segenap hati. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana melayani Tuhan dengan segenap hati? Nah, sedangkan mungkin jangankan melayani ya kan, kadang-kadang mau saat teduh aja, aduh masih ngantuk Tuhan, aduh masih ini gitu kan. Disuruh beribadah, aduh tanggung nih gamenya, aduh tanggung nih drakornya, pas segala macam. Nah jadi maksudnya kalau kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita kesampingkan itu semuanya gitu loh. Apa yang sudah dipercayakan kepada kita bertanggung jawab dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Nah yang selanjutnya, mencarinya dengan segenap hati kita. Nah karena ada kalanya, ada masa-masanya, kadang-kadang kan kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tapi kok kayaknya rasanya kok tidak merasakan hadirat Tuhan, kayaknya kok hambar gitu, tidak bertemu dengan Tuhan. Karena kan kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita beribadah, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita bertemu dengan Dia, itu sesuatu beda gitu loh. Kita pasti akan dipuaskan dan pasti ada sukacita, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru yang kita temukan gitu loh. Tapi kalau kita beribadah hanya sekedar beribadah, kita mencari Tuhan hanya sekedar dan kita tidak bertemu dengan Dia, akhirnya suatu kita pulang beribadah pun ya biasa aja gitu, tidak ada satu apapun yang berubah gitu loh. Nah tapi kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan kita bertemu dengan Dia, maka pasti kondisi hati kita pasti akan berubah gitu loh. Segala sesuatunya pasti akan berubah gitu loh. Yang tadinya kita letih lesu, kita akan menjadi punya semangat lagi. Yang tadinya kita tidak punya pengharapan, kita akan punya pengharapan lagi. Yang tadinya kita tidak punya kasih, kita akan punya kasih. Nah seperti itu. Jadi mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Selanjutnya, berbalik kepadanya dengan segenap hati. Nah kalau saat ini kondisi kita merasa, aduh saya sudah terlalu jahat, sudah terlalu jauh dari Tuhan, sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, sudah terlalu banyak kesalahan, pelanggaran yang aku buat. Nah mari kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, kita berbalik dari pelanggaran kita berbalik dari kesalahan kita, Tuhan akan menerima kita dengan tangan terbuka. Dan selanjutnya kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak lagi kepada yang lain, tidak lagi mendua hati. Nah, anak-anak muda semuanya, adik-adikku semuanya, mari kita berikan hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan biar kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita berikan hati kita kepada hal-hal yang lain. Jangan biarkan hati kita tercemar hal-hal yang lain. Jangan biarkan hati kita terpesona dengan hal yang lain. Tapi biar kita selalu terpesona dengan kasihnya Tuhan. Biar kita selalu terpesona dengan cintanya Tuhan. Jangan kita terpesona dan berikan hati kita kepada cinta yang lain. Karena kalau hati kita sudah terbagi kepada yang lain, kita tidak akan bisa beribadah dan menyembah Tuhan dan memberikan hati kita semuanya kepada Tuhan kembali. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Amin, adik-adikku semuanya. Jadi berikan hati kita semuanya kepada Tuhan. Dan sebelum saya akhiri acara kita ini, saya berharap dan minta kepada anak-anak muda semuanya, mari berikan hati kita, hatimu sepenuhnya kepada Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu selagi kamu masih muda. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan,
Apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan Tuhan, boleh memberkati anak-anak muda semuanya. Dan biar Tuhan kami benar-benar menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan Tuhan. Dan biar Tuhan hanya kehidupan yang terpancar keluar dari hidup kami. Dan biar kami menjadi anak-anak muda yang berbuah Tuhan, menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Dan biar Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan boleh menemukan panggilannya. Dan mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mau Tuhan mengikuti panggilan yang Kau berikan bagi mereka masing-masing. Dan mereka setia Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kuasanya kami kembalikan kepada nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Menuju